Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama sekali syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatsrukuhu yalhas zalika mathalul qaum allazina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahu azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita dirahmati insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita dalam pengajian adalah merupakan suatu kewajiban. Jadi mengaji itu sebenarnya hukumnya bukan sunat, tapi hukumnya adalah wajib. Banyak orang yang mengatakan itu sunat muakkad. Tapi kalau kita lihat bahwa sesuatu yang menyempurnakan sesuatu hukumnya wajib. Beragama Islam itu hukumnya wajib. Tanpa ilmu pengetahuan maka Islam kita tidak akan baik. Nah, maka oleh sebab itu wajib kita belajar agama. Nah, namun di dalam masalah belajar tuh mengaji banyak model-modelnya yang kadang-kadangnya keluar daripada pemahaman yang benar. Akhirnya ilmu pengetahuan itu tidak membawa tawadhu, malah merusak jiwa. Makin tinggi ilmu pengetahuan, semakin terjadi ajib, kesombongan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu makanya ya, kita perlu mempekajikan agama itu sampai kepada tingkat pemahaman. Nah, contoh baru-baru kok dihebohkan orang, yaitu satu istilah yang bagi kita sudah sering disampaikan. Apa bunyinya? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kok diperbantahkan? Nah, mengapa? Karena istilah itu tergantung kepada pemahamannya. Ada orang yang memahami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu melepaskan wasilah-wasilah atau guru-guru, langsung saja kembali kepada Al-Quran itu. Ada yang memahami seperti itu, tanpa kita melihat kepada ulama-ulama sebelumnya, tanpa kita merujuk kepada imam-imam seperti Imam Syafi'i, Maliki dan lain sebagainya. Nah, itulah yang tidak benar. Pemahaman kembali kepada Al-Quran seperti itu salah sekali. Nah, mengapa? Karena tidak mungkin seseorang tadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tanpa melalui guru. Satu ayat saja kalau kita sendiri yang mencari pemahamannya, kita akan salah. Banyak contoh-contohnya itu di dalam beragama. Kok sekedar pembukaan pengajian. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu artinya adalah harus melalui guru-guru tertentu. Nah, itu benar tuh. Tapi bagi kita majelis taklim tambah seketek. Di samping kita mengambil pendapat-pendapat guru-guru dan para ulama, cara kembali kepada Al-Quran,
apa yang kita serap harus kita lihat sesuaikah atau bertentangankah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kok majelis taklim. Nah contoh, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur langit dan nur bumi. Lalu dipahami dengan bahasa Allah tadi adalah cahaya langit dan cahaya bumi. Dan kemudian dicontoh-contohkan cahaya itu sampainya memahami bahwa cahaya nur Allah itu halus di balik nanalui. Itu adalah sesuatu kesalahan memahaminya. Nah benarnya Mbak. Jadi kalau begitu memahamannya sesuaikah dengan Al-Quran dan Sunnah? Kecilnya sesuai. Dalam Quran Allah menerangkan tadi, Allahu nurus samawati wal ard. Tapi memahami nur tadi mereka salah. Nah maka perlu dibahas apa yang dikatakan nur itu. Kita banyak mempakajikan di dalam majelis taklim bahwa nur itu ada nur syariat. Nah, itu gunanya kaji syariat terikat hakikat. Apa itu? Itulah cahaya matahari, cahaya lampu, dan cahaya-cahaya zahir seperti ya, lampu dan lain sebagainya. Nah kemudian ada cahaya tadi, cahaya dalam bentuk sistem, yaitu menerangi, memberikan jalan. Apa itu? Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim itu adalah Quran, disebut dengan nur ke Quran. Nah kemudian ada nur hakikat. Apa tuh nur hakikat tadi? Sesuatu idrak yang ada di dalam diri seseorang. Itu nur. Itu makanya Muhammad SAW itu nurnya sangat tajam sekali. Sampai hari kini kita mendapatkan penerangan daripada hadis-hadisnya. Para ulama pun demikian. Nah persoalannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, tidak boleh kita salah memahami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi kini pengajian banyak berkembang. Apakah di tingkat-tingkat intelektual, orang-orang berpendidikan, profesor dan lain sebagainya. Apakah di tingkat-tingkat bawah, ya, guru-guru labai-labai petang kami. Lah berani kini kok untuk menjadi buya, menjadi kiai dan lain sebagainya. Sebab itu mudah. Jadi buya itu mudah tuh. Tukar saja penampilan. Buya awak semua. Beranikan diri ke meja. Lah buya tuh. Nan sulit menjadi ustadz. Ustadz itu apa? Ustadz itu adalah mengajar diri sendiri dan kemudian mengajar orang lain untuk kembali kepada Quran dan Sunnah seperti yang tadi. Mencuba, mencari apa-apa yang telah kita pahami selama apakah bertentangan dengan Al-Quran atau tidak. Kulah dan dikecekkan kembali kepada Al-Quran dalam pengajian majelis taklim Istiqmal Bina Marhamah. Lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah. Apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit, termasuk yang gaib. Pahala itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengamalkan sesuatu menuju pahala semata-mata lupa Allah Subhanahu wa taala, itu salah berpaham. Mengapa? Karena pahala itu adalah miliknya Allah. Begitu juga yang zahir, apa yang kita inginkan dalam kehidupan di permukaan bumi dilupakan Allah, itu salah berpaham. Jadi baca caranya, dapatkan yang punyanya. Kan itu je dalam pengajian. Ingin sesuatu, dekati yang punya sesuatu. Cari baan yang kesenang dari Allah, yang elok dari Allah. Akhirnya Allah tu senang, redanya kepada kita. Maka apapun yang kita inginkan, keredaan akan diberi. Pahala akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada dua tingkat keikhlasan. Pertama, beramal karena mengharapkan sesuatu yang ada di Allah Subhanahu wa taala, contohnya pahala tadi. Bolehkah itu? Boleh, tapi kok tingkatnya tingkat di bawah. Andaknya walaupun kita belum sampai ke kiunai, kita berupaya untuk melepaskan seluruhnya. Yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Itu makanya para sufiyah mengatakan seperti Rabi'atun Adawiyah, kalaupun aku beramal ingin kepada surga Engkau ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka, jauhkan aku daripada surga. Kalau aku ingin beramal tadi karena ingin ditakut karena azab Engkau,
masukkan aku ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikecilkan pemaham yang paling benar. Jadi kita belum sampai ke nilai, tapi harus berupaya. Upaya kolah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekedar pengkomentar daripada pengajian kita malam ini. Sekali lagi alhamdulillah kita masih bisa berbincang-bincang sesuai dengan kemampuan kita tentang agama Allah, atau sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu diwajibkan oleh Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahadi. Tuntut ilmu itu dari buayan sampai ke lubang lahat. Jadi kalaupun kita sudah menjadi orang yang masyhur, kita menjadi orang yang populer, kalau istilah kini lah tingkat nasional misalnya, tidak boleh berhenti berguru, belajar, tapi tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu yang kita harapkan. Sebab dalam pengajian lah kita sampaikan, kalau kita mati di dalam mencari, berarti kita sampai. Nah, mencari ketakwaan misalnya, berarti mati kita sampai menjadi orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu berusaha. Tapi kalau Anda adu usaha kita, ndak dapat do takwa, itu benar-benar kita menjadi orang yang terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita kepada ayat yang dibaca tadi. Watslu. Nah, itu fi'ilnya fi'il amar. Artinya perintah. Fa'ilnya adalah engkau. Watslu, bacakan oleh engkau. Nah, engkaunya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang dibacakan, diperintah untuk membacakan? Watslu alaihim, dan bacakanlah atas mereka. Apa yang dibacakan? Naba'al lazina atainahu ayatina. Berita-berita tentang orang yang telah kami beri mereka itu ayat-ayat, bukti-bukti tentang kebesaran kami. Sudah kami pamerkan, sudah kami jelaskan kepada mereka. Sudah mereka rasakan. Sampaikan itu kepada mereka. Namun setelah disampaikan, fansalakha minha, maka melupakan ia daripadanya. Kini kan kita ada istilah alam tidak mau bersahabat. Pernah dengar dalam TV? Alam tidak mau bersahabat. Itu berarti yang mengeluarkan kata-kata itu orang yang lupa tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terjadi gempa itu ayat Allah, bukti Allah tadi kuasa. Terjadi tsunami itu merupakan bukti, tanda Allah yang berkuasa. Tidak ada kemampuan seseorang pun, manusia atau makhluk pun, untuk menghindar daripada itu. Jadi kalau ada istilah-istilah yang seperti itu, berarti mereka fa'ansalakha, melepaskan dirinya daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dipakai huruf fa. Fa itu di dalam ilmu nahwu saraf itu huruf ataf. Tapi kalau fa huruf atafnya itu tanpa jeda. Begitu manusia tadi melepaskan ayat-ayat Allah, melupakan Allah Subhanahu wa taala, langsung pada saat itu juga fa'atsba'ahu syaitan. Syaitan mengikuti mereka. Jadi tidak bisa ada kininya melupakan, besok syaitan tibanya tidak. Begitu melupakan, syaitan tadi masuk sekali ke dalam kehidupan mereka. Fakana minal ghawin, sampai mereka tadi menjadi orang yang terpedaya. Terpedaya oleh sifat-sifat kemanusiaannya, terpedaya oleh alam, terpedaya oleh dunia dan dunia. Jadilah mereka tadi menjadi orang yang ghawin. Jadi arti langsung, dan bacakanlah atas mereka berita tentang orang yang telah kami beri tanda-tanda kebesaran kami. Namun mereka tadi melupakan Allah, maka saat itu mengikuti setan, maka jadilah mereka itu menjadi orang yang terpedaya. Nah, walau syi'na la rafa'nahu biha, dan kalau kami menghendaki, kata Allah, sungguh mengangkat kami akannya dengannya. Kalau mereka tadi mengerti, kami angkat mereka. Walakinnahu akhlada ilal ard, dan tetapinya
mengekalkan mereka kepada bumi. Artinya mereka itu habis seluruh pikiran, seluruh hatinya itu untuk mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruang dalam hati lain ingat kepada dunia sama sekali. Wattaba'a hawahu, saat itulah mereka memperturutkan hawanya. Famathaluhu kamathalil kalbi, maka percontohan orang-orang yang seperti itu adalah seperti kalbi. Apa tuh kalbi? Anjing. Kalau ka huruf ketek, ka-nya anjing. Kalau huruf qaf, qalbi, hati. Nah, bagaimana sifatnya kalbi tadi? In tahmil alaihi yalhas. Sekalipun mereka tadi engkau halau, mereka anjing tadi akan tetap mengulurkan lidah. Kalaupun engkau biarkan mereka tadi, ini akan mengulurkan lidah juga. Dan tak berhenti dek poniang. Dek lai poniang, dek indak poniang, mabuk berkepanjangan saja di dalam kehidupan. Nah, ada istirahatnya, jak pagi sampai senja. Poniang, podiye. Padahal karunia Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung. Baraharago mato, baraharago kaki, baraharago tangan, namanya paniang juga. Itu jadinya mereka tadi. Zalika masalul qaum allazi kazzabu bi ayatina. Itulah contoh-contoh kaum yang mereka itu mendustakan mereka tentang ayat-ayat kami. Faqasusil qasas, maka kisahkanlah kepada mereka kisah ini, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka itu berfikir mereka. Nah, itu terjemahan daripada ayat yang kita baca tadi. Tidak ada jalan lain bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memperbaiki diri kita mengukurnya dengan Quran dan Sunnah. Seperti yang tadi, kembali kepada Quran dan Sunnah dalam bentuk istilah. Banyak sekali manusia di zaman Rasulullah dahulu, begitu diberikan tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka tidak tahu bahwa itu adalah bukti tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengerti bahwa itu adalah merupakan Allah sedang mengatakan bahwa akulah yang berkuasa, tidak ada satupun yang berkuasa selain daripada aku. Baik di dunia apalagi di akhirat. Di dunia kamu masih diberi kemampuan berpikir, kemampuan berdoa dan lain sebagainya. Tapi di akhirat nanti tidak ada lagi. Maliki yaumiddin, berkuasa pada waktu itu. Yang menentukan baik buruknya kita adalah ad-din. Nah, secara umum maliki yaumiddin apa artinya? Berkuasa pada hari kemudian. Tapi kalau teliti lebih jauh, ad-din di situ tuh agama. Jadi berkuasa pada hari agama. Maksudnya tidak ada pertimbangan selain daripada agama besok dari itu. Kalau kini banyak pertimbangan bapak ibu-ibu yang berbahagia. Seseorang murid misalnya, walaupun agak bodoh, utaknya seketek, tapi nya rajin, pertimbangannya ada. Masih dapatnya nilai. Nah, sekalipun anak tadi rajin tapi nakal, bisa kurang nilainya. Tapi kalau besok enggak. Kalau di dunia yang menilai dengan agama itu sulit kita gini. Boleh sembahyang atau tidak, kok enggak jadi persoalan gini lah. Sembahyang enggak mesti malah. Tapi di akhirat nanti agama itulah yang dijadikan sumber. Yang dijadikan soal untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia. Bagaimana agama kita? Jadi kalau kita pandai di dalam kehidupan di permukaan bermain ayat, apapun yang dicari terbukti itu adalah tanda kebesaran Allah. Apapun yang kita dengar, baik peristiwa atau kenyataan apapun, bukti tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mendengarkan pengajian seperti yang kini, semakin nyata kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan ngopi daun kuning, tapi jelas. Kalau kini memang sekali seminggu kita mengaji bapak ibu yang berbahagia. Kalau dulu tiap malam jamaahnya seolah-olah itu juga. Kok diagihkanlah segala sesuatu ilmu yang dipelajari di sekolah dulu. Barangkali seminggu cuma abi bahan mbak kecil.
Abdul Samad. Tapi kebesaran Allah menunjukkan tidak seperti itu. Mengapa? Karena kita bermain ayat. Kita tidak mampu segala sesuatunya. Allah lah yang mampu. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada kita punya ilmu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah. Taraso di awal itu bukan kemandaian kita, bukan kemampuan kita. Alhamdulillah sampai saat ini kita kalau Nabi kaji lah. Nah, nama aja mengaji. Lalu ke Nabi lah. Tergantunglah itu kepada si penerima. Kadang-kadang si penerima tadi tidak menurut nur tadi. Lain nurnya. Atau sebaliknya, penceramah pun tidak punya nur yang sama. Maka akhirnya tidak bermu'alaf mereka, tidak berjinakkan hati mereka. Itu persoalannya. Contoh, jamaah tadi itu yang ikhlas misalnya. Tepat pemahamannya. Nyo datang mengaji, nyo tahu bahasa, tidak bisa semampu awak mengaji tadi, mendapatkannya kecuali melalui petunjuk dari Allah SWT. Sementara tukang ceramah pula inyo nan santiang nyo, kalau berlain kon nur. Jamaah punya nur hidayah atau nur nubuah, si penceramah mempunyai nur setan. Nah, tidak sinkron lagi, tidak berjinakkan. Atau sebaliknya. Ya, si penceramahnya benar-benar mempunyai pemahaman yang benar. Si jamaah atau si pendengarnya hanya sekedar untuk kalau pentanyo daripada duduk di rumah, daripada sadonya mengaji tadi, tidak menjadi kebutuhan. Nah, ikulah yang disatukan di dalam majelis. Iku tidak mudah Bapak Ibu-ibu, tidak bisa tuh setahun mungkin. Kecuali kalau Allah menunjuki cepet. Jadi untuk menyatukan rahasia yang ada di dalam diri manusia itu saparuh mati. Nah, jadi itu makanya manusia kalau kita lihat ndak ada merasa butuh nyodo kepada agama itu. Mengaji ndak merasa butuh nyodo mengaji. Ngajilah dan kembali nyoden. Sembayang ndak merasa butuh nyodo sembayang tadi. Tapi malah karena deklah biasa. Kalau kebutuhan tuh bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, acaranya akan didapatkan, harus dapat. Makan, kalau orang laparnya butuh makan. Akan caranya cari makan. Kalaupun tidak ada oleh nengka dimakan, mati lain tidak makan, daging babi pun dibolehkan untuk makannya. Karena butuh. Orang haus akan butuh air. Tapi mengapa orang mukmin tidak butuh ibadah, tidak butuh ilmu? Kok pertanyaan kok? Kita tanya ke diri kita, pokok kita merasa butuh terhadap agama itu. Kalau tidak, kita harus selidik sedalam-dalamnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum orang menghitungnya nanti. Awak lajale merasa ndak butuh, tapi awak ndak mau tahu saja di diri awak. Tekonai kita bisa sesa dahulu pendapatan, sesa kemudian ndak pagunung. Coba, kalau andai kata kita ndak butuh makan, apa sebabnya tuh? Pertama sekali sakit, patah selewo, ndak butuh wak makan. Ya. Yang kedua, terlampau konyang. Lah konyang suanya tambah lain, ndak lewat ndak butuh lain. Nah, mengaji pun seperti itu. Sehingga disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu penyakit. Jadi orang yang tak merasa butuh lagi kepada agama, kepada pengajian, kepada ibadah, itu satu ayat, satu bukti bahwa di dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, penyakit apa tuh? Kalau dia tong cie-cie banyak aneh. Tapi sumbernya ada 3. Kata Nabi, salasun muhlikatun, suhun muta'un, wa hawa mutsba'un, wa i'jabul mar'i binafsih. 3 pokok pangkalnya kecelakaan manusia yang ada di dalam hati tadi. Yang pertama sekali suhun muta'un, bahil,
kikir yang keterlaluan. Perhitungannya yo bona matematika. Kok kan sembayang matematik, jalan matematiknya. Mau pernah ceritakan tuh waktu di Medan dulu, ada seseorang muda ndak sembayang. Lalu ambo tanyakan ke nyoba ada ndak sembayang engku. Ambo butuh waktu pak. Ambo ko seorang pengusaha. Anak buah ambo banyak ratusan. Taruhlah 100 saja anak buah ambo. Sembayangnya beko abi waktu 5 minit dia. 100 kali 5 minit beratu. Itu penyakit suhun mufa kikir yang keterlaluan. Jadi perhitungannya matematika. Nah kemudian ambo tanyakan kayaknya. Jadi bapak kini kok ya pengusaha banyak anak buah 100 orang anak buah. Badai tinggal di surau seperti yang gininya di masjid tinggalnya. Di Gang Saudara, Masjid Hikmah namanya di Medan. Jawabannya ndak ada yang selesai hubungan. Jo mintuo tak belok, juande pun tak belok, je bini apa lagi. Nah, kini yang mau bertanya ke bapak. Kalau diperbaiki hubungan bapak tadi yang mau ke bapak sembahyang? Lain. Jadi dahulu diperbaiki baru sembahyang. Jadilah lah mimpi. Nah, ingat pak, ndak akan mungkin bapak do menjadi orang yang baik hidup tadi sebelum bapak diridhai oleh Allah. Tidak akan diridhai bapak oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bapak beribadah kepadanya. Salah satu adalah sholat itu sendiri. Alhamdulillah bapak ibu-ibu yang berbahagia, ya 5 hari sesudah itu sholatnya, sembahyangnya, tasawufnya kami. Nah jadi penyakit yang ada di dalam hati tadi adalah suhun muta'un, yang pertama sekali. Nah yang keduanya hawa mutba'un, ayat tadi. Hawa yang diikuti, diperturutkan. Apa yang dikecilkan hawa itu? Kalau kita menyebut hawa dan terbayang di awal angin, memang, tapi anginnya angin hakikat, hembusan-hembusan ke dalam jiwa kita. Nah, dengkok bentuk uang ngeten, alangkah kesenangnya deh. Bawa ke pasar nampak kok den punya kok den panjang aja sadonya. Tuh hawa tuh. Hawa tuh kalau dipeturutkan bekonya munculnya dalam bentuk nafsu. Nafsu tadinya ndak akan tahu lah itu halal haram yang pada pokok dape. Jadi mereka memperturutkan hawanya. Itu nomor 2. Yang ketiganya yang tadi yang jabul mar'i binafsih. Tercengang mereka dengan apa yang ada pada dirinya. Kok rancaknya tercengangnya dek rancaknya. Padahal rancak tadi akan berakhir dengan lawan rancak. Kok berkuasanya bangga dengan kekuasaannya. Kok berilmunya bangga dengan keilmuannya. Padahal lawan daripada ilmu itu adalah juhal. Sealim apapun kita, sepandai apapun kita, akhirnya nanti akan berubah menjadi tidak pandai. Mati itu habis saudara itu. Uang kayu habis kayunya. Uang berpangkat habis pangkatnya. Uang alim habis alimnya. Jadi kita tidak akan mengaji besok dia waktu mati. Nah kan kita bawa mati tadi apa? Kalimatul la ilaha illallah. Benar-benar di dalam keyakinan dan rasa kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu pun diperdebatkan. Mungkin manusia tadi akan baca la ilaha illallah nanti lidah kolu, telinga poka lupanya di kalimat tadi. Kalam itu artinya bukan lafaz. Nabi tidak mengatakan man akhara lafzahu, siapa yang mengakhiri lafaznya atau lisanahu bi kalimati la ilallah fadakhala jannah. Tidak itu, tapi kalamahu, kalam. Nah, yang kalam tadi apa? Rasa. Jadi biarlah lidah tidak membaca la ilaha illallah kok dapat iyo ndaknya, tapi di dalam hati kita betul-betul ya merasakan bahwa tidak ada selain daripada Allah itu yang Tuhan. Jadi kalau mau tanya kini ba ada ndak kunjung de awak menjadi kebutuhan agama, salat, puasa dan lain sebagainya, terutama sekali ilmu pengetahuan, mengaji seperti yang kini ba ada ndak terasa sebagai kebutuhan.
Jawabannya karena kita dalam keadaan sakit. Akui itu. Ambo sendiri harus mengakui. Ambo menyampaikan pengajian tadi harus akui bahwa ambo adalah sedang sakit. Tak begitu awak merasa butuh kepada agama tadi. Ya, puasa sunat misalnya 8 hari dalam sebulan, tak merasa butuh awak. Kalau lagi 15 hari puasa Nabi Daud yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak butuh awak, malah malih. Padahal tak tanggung-tanggung efek positifnya kepada diri. Jago malam sembahyang tahajud malam hari, tak merasa butuh awak. Tandonya tak merasa butuh tadi Pak, tu nan tadi. Daripada indak, lagi jago malam tadi daripada duduk-duduk tak mau tololok aja sembahyang lagi. Begitu tingkat kita baru. Harus kita sadari. Jangan kita lah icak-icak lah menjadi orang yang mendapat kaji itu alun lain. Kita berusaha baru. Tapi usaha kita tadi tentu punya level tingkatan. Ada usaha tadi ya separuh mati. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, kata Allah. Hai orang-orang beriman, maukah kamu tunjukkan kamu perniagaan yang akan melepaskanmu dari azab neraka? Jawabannya tentu ada. Mau. Tu'minu nabillah, dasarnya beriman kamu dengan Allah. Tujahidu fi sabilillah, bersungguh-sungguh kamu di jalan Allah. Kok mengaji sungguh-sungguh, jago malam sungguh-sungguh, sembahyang tahajud sungguh-sungguh, baca Quran sungguh-sungguh. Apa artinya sungguh-sungguh tadi? Tak tambah doa. Jadi kalau mengaji seperti yang kini sungguh-sungguh, tidak perlu deh kita rami-rami. Terkenal kita di kabupaten, di kota Madia, di segala, tidak itu yang dicari. Nanti banyak itu di akhirat nanti orang yang terkenal di dunia tetapi terhina di langit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan harap pernah menjadi orang terkenal. Tak bisa terkenal tadi kita buat-buat, kita cari. Allah tu karunia Allah, ujian Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi orang yang telah populer tadi itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karunia. Kalau nyalah tawadhu dek kemampuannya tadi baru lulus dari ujian karunia namanya. Orang yang masih dalam ujian tapi ndak tahu maksudnya sedang diuji, menjadi kebanggaan deknya ujian tadi, maka ini adalah ahli neraka. Orang yang telah menjadi tawadhu lulusnya daripada ujian tadi, maka orang itulah yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi hati-hati, tanya diri, tepuk dado. Bah di alun juwo kalau ya Allah dapat dan rasa butuh kepada agama kau ya Allah. Kok mati dan kini apalah nang kadem bau ke sisi engkau ya Allah. Nah mati itu ndak ada punya syarat-syarat tertentu. Sakit dulu maka mati ndak. Gaib dulu maka mati tidak. Bah bentuk tadilah 20 tuh koleka kita meninggal si Zal namanya. Anak mendiang tek piani. Nah meninggal pula jauh di bawah awak. Awak nalah sakit-sakit sejak tahun ketumbal ndak mati. Pak Maimun sekodang turun badannya berkilik-kilik rancak tu. Dak ibu ke malaikat maut. Ko di pupuk-pupuk seketik kena rancak cendah yang bangkok. Ndak tentu dek malaikat maut tu. Jadi perhatikanlah diri tadi. Masihkah akan kita biarkan diri kita merasa tidak butuh kepada agama? Tak pembayar utang kamu terus kebutuhan kita. Tapi kita tidak merasa butuh. Mengapa? Karena penyakit tadi ada 3. Dasarnya kau nanti 3 kok. Andainya cik tu nanti 3 tu apaknya cik anak cik. Kalau tidak dibasmi, koknya tu berketurunan nanti. Kebanak cucunya nanti itu. Bakhil tu apa wadangnya tu? Guna perhitungan setengah mati. Berdua agama. Ajib tu andai tu. Anak di tengah hawa nafsu. Kalau ndak kita tanggulangi, ikut perlu riadah untuk menanggulangi itu. Jangan sampai kalah kita dek berpikir. Banyaklah kita berzikir. Zikir maut terutama sekali.
putar lah balik datang kaji tak ada lah ya, besok dan cariin besok datang kaji dia dan agak rancak sikit. Situ dijalekan di situ. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kembali kita kepada persoalan pokok, mengapa orang tidak mau diberikan bukti-bukti tentang kekuasaan Allah, tidak begitu terasa dia, karena dia tidak merasa butuh terhadap agama. Badan tidak terasa butuh dia agama, dia sedang sakit. Apa penyakitnya? Suhun muta'un wa hawa mutsba'un wa i'jabul mar'i binafsi. Tabau itu kita kaji pulang lah, hebat tuh. Tapi yo di mono-mono nah. Ya, dan ada mono-mono pula diri. Kira-kira diri awak. Ikon dan nindak kinilai Bapak Ibu yang berbahagia. Orang menyampaikan pengajian, beko kadang-kadang tidak sampai kepada masalah uratnya tadi, akar permasalahannya. Bisa saja orang mengecekkan bahwa ada tidak terasa dakwah agama tidak jadi kebutuhan dakwah lain, bisa saja itu. Tapi mengapa tidak jadi kebutuhan? Kok tidak dikaji lagi ni? Sebab kaji hakikat kecilnya tidak baik. Itu orang membida'ahkan kaji hakikat. Kaji syariat terikat hakikat itu bid'ah. Tak ada pernah diajar dari Rasulullah SAW. Dia nyu-nyu. Nah. Padahal lahirnya kaji syariat terikat hakikat tadi adalah dikarenakan analisis tentang penyampaian Nabi SAW. Sumbernya Al-Quranul Karim. Kata Allah, wa allawistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Siapa yang berpegang teguh dengan tarikat ini, at-tariqah itu pakai alif lam tuh, at-tariqah. La asqainahum ma'an ghadaqa. Yang pakai alif lam itu at-tariqah itu tuh namanya itu adalah ma'rifah. Ma'rifah tadi jelas. Apa itu yang dikecekkan tarikat? Yang jelas sebagai jalan kehidupan, Quranul Karim. Jadi at-tariqah di situ adalah Quran. Ba'atu terikat Naqsyabandi itu satu cara, satu sistem. Selama sesuai dengan Al-Quran, kembali kepada Al-Quran tadi, diterima. Tapi kalau menyimpang dari Al-Quran, kita tidak terima. Kena 20 itu dibaca La ilaha illallah itu atau Allah 10.000 sehari. Sudah itu diambil batu, di kumpulan batu tadi. Sudah itu di kuburan jawab besok batu lah baca La ilaha illallah tadi. Bebas dari azab kubur. Itu tidak bisa tuh sesuai dengan Quran. Engkau membebaskan tidak batu tu dah. Kalam tadi. Di barapun ke dibaca Allah, jo batu apapun ke disaksikan lalu dikuburkan bersama awak. Tak bisa tuh bebaskan kita dari azab kubur nanti. Jadi persoalan hidup kita kini kok amat rumit sekali. Agama tidak kurang kita kini, ilmu kita tidak kurang lagi. Sarjana tiap tahun kini kita dicetak. Ratusan ribu wisuda tu tiap tahun. Betujuh sarjana-sarjana agama. Ya, baik yang di dalam negeri atau yang di luar negeri. Tapi kadang-kadangnya membuat atau melahirkan pemahaman-pemahaman yang jauh menyimpang dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak ingin terjebak ke dalam hal itu. Maka kita bukalah pengajian syariat, tarikat, hakikat. Hakikat itu pemahaman tuh, makrifat sebagai hasilnya. Nah, kalau kita kaji, kalau disebut kembali kepada Al-Quran, itu syariat itu sebutan tuh. Nah, kalau disebut acaranya kembali kepada Al-Quran tadi, yaitu mengukurkan segala sesuatu tadi kepada Al-Quran. Itu tarikatnya. Kemudian hakikatnya apa? Hakikatnya adalah kita memahami apa yang ada di dalam agama tadi harus tidak menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Longkok ketiga-tiganya ke kita, maka lahirlah hasil. Apa hasilnya? Kalau Nabi kecekkan ma'rifat. Ada ma'rifatullah, ada ma'rifatuddin, dan ma'rifat tadi arti mengenal benar-benar tentang sesuatu. Ya kenal bona dan masuk dengko kurang baru, itu ma'rifat. Yo terasu bona dan Allah berkuasa, itu ma'rifat.
Nah, dan niku pun tidak tergantung, tidak menjadi rukun syarat itu harus sekolah tinggi dalam agama. Enggak. Kuncinya adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Enggak diturutnya wak dek setan. Menjadi kebutuhan dek itu agama. Pernah tuh Agim ditanyanya dek Abdul Somad, dan ditanyakannya masalah pendidikan Agim. Kecil Agim, malu saya Ustaz, pendidikan ambo biasa-biasa saja cuma. Tamat SD. Nah, waktu di SD dulu ambo menggali jambu biji tetangga. Di SD ambo masih, karena gaji apa ambo ndak cukup dah pada waktu itu, banyak tuh terpakai di adik ambo sedang sakit. Pada suatu saat ambo masuk ke perguruan tinggi jurusan elektro. Tamat di situ ambo pulang, sekamar lah juga adik tadi, dia sakit tadi. Sakit tak pandai togak, tak pandai duduk. Itu sakit adiknya. Pada suatu saat bertanya ke adiknya, ada tak mengeluh, itulah bahasa kitanya. Untuk mengeluh ke Allah yang berbuat seperti kau, tak ambo nak jak ikut aja. Nah, disitulah mulanya terketuk hatinya Agim tadi, sehingga kerojonya menggendong adiknya ke musajid, membawanya adik tadi. Walaupun tak pandai duduk adiknya, tapi tetap mengikuti sembahyang berjamaah. Kemudian datanglah suatu rasa di dalam hatinya. Rasa apa itu? Asal terdengar kalimat Allah, hatinya tadinya lumat, hancur dulu. Itu yang dikecilkan wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sampai-sampai Agim dikecilkan stres di uang pada waktu itu. Di saat itulah Agim tadi mencari guru kian kemari. Akhirnya dapatlah ilmu. Begitu dapat ilmu tadi itu orang mulai takjub. Mulai populer tadi dapat ujian Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2011 terjadi kemelut. Apanya tuh santrinya tadi dari ribuan tinggal 30 orang. Perusahaannya habis karena difitnah, karena nikah dengan seseorang pada waktu itu. Itu karena ndak apa tadi? Lupanya dengan Tuhan waktu itu. Agim mengakui itu. Nah, mulailahnya membenahi diri. 30 tahun sesudah itu baru kembali balik. Nah, jadi agamaku, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tidak bisa ikut dijadikan sebagai sesuatu yang membuat kita menjadi bangga dan lain-lain sebagainya. Jadi pengajian engkau cara mengamalkannya, hindarilah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengajian akan jalan dengan sebaik-baiknya. Kalau pengajian sudah jalan dengan sebaik-baiknya, akan diberikanlah rasa tadi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati, ya, yaitunya merasa ingin, butuh. Agim pertamanya tadi merasa butuh kepada kalimat Allah. Sudah itu sampai kepada kalimat Asmaul Husna. Nah, jadilahnya menjadi buya, menjadi kiai, ya, sampai kini. Kadang-kadang kalau kita dengar simak bona Agim tadi, ya betul-betul menakjubkan. Nah, jadi kembali kita bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia kepada persoalan pokok, jangan sampai kita melalui ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah, jangan sampai kita ansalah, tidak acuh. Baik nang ketek ayat tadi atau nenggodang. Ayat itu apa artinya? Tando, bukti. Jadi apapun bukti. Inna fi khalqis samawati wal ard. Apapun ciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayatil li ulil albab, sungguh menjadi bukti tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi orang yang albab. Orang albab, orang yang punya pintu hati, tidak tersumbek pintunya tadi karena penyakit-penyakit tadi. Kalau ada penyakit nanti go tadi tersumbek hati, tidak jadi ulul albab. Ayat-ayat tidak akan mampu membuktikan kepada kita sebagai tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kesudahnya teragungkanlah yang lain, teragungkanlah diri sendiri. Nah, maka disenangilah hal-hal yang menyangkut dengan dunia semata-mata. Saat itulah setan akan masuk mengiringi, maka kita menjadi orang yang terpedaya. Walau syi'na la rafa'nahu biha.
Kalau kami menghendaki, kata Allah, sungguh akan kami tinggikan derajat mereka. Orang tadi. Tapi mengapa Allah tidak menunjuki, tidak meninggikan? Karena orang tadi tidak berusaha. Karena tidak merasa butuh. Kok jadi apa ayat kok? Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah menunjuki orang yang dia kehendaki, Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki. Kok kalau dipegang letter-leknya saja, nah kok bayo kok. Tu ada tu badan ndak mau kagamo. Iya betulnya Tuhan dikehendaki, Tuhan seperti itu. Ndak seperti itu. Segala sesuatunya tu kitalah yang membuat dulu. Itu makanya takdir ada dua, takdir mutlak, tak bisa diganggu gugat, tak bisa dirubah-rubah. Ada takdir tadi tidak ikhtiari. Bausaha kita baru ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha mengaji seperti yang ini, benar kita di dalam menjalaninya, ditakdirkanlah kita, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai orang yang mendapat petunjuk. Kalau benar-benar kita mengubudiakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang yang berada dalam petunjuknya. Nah, tetapi putui lidah kita dek membaca ihdinas siratal mustaqim. Tapi tidak ada kita ada berusaha untuk itu, tidak ada upaya kita untuk itu, maka Allah menghendaki tidak akan ditunjukinya. Nah, jadi banyak bacaan-bacaan yang tidak punya roh. Nah, kemudian mengekalkan mereka dengan dunia, hatinya tuh kekal lokek di dunia. Kalau Agim mencontohkan dunia tuh kalau lama lekatnya di dalam hati, payah membukanya. Apa yang membukanya ibarat seperti amplop. Dilokekkan di amplop tadi perangko atau materai. Ya. Kemudian diangkatkan berbalik kok. Pasti terkelupe cik kalau tak materai rusak. Ya, amplop akan jadi rusak. Dunia aja itu. Kalau lah lokek dunia tadi di hati kita, payah membukainya. Hilang itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah tadi. Ya, akan gugur hubungan sesama manusia. Mana banyaknya itu kita lihat karena ndak melalokeknya dunia tadi di dalam hati tadi. Badan ndak dilakukan agama, pasti dunia alasannya. Nan rumah lah tak orang. Nan anak lah tak ada tempat tinggal. Dunia saja alasan. Itu tandanya lah lokeknya di hati. Pada saat itu, maka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi cacat. Kok sembahyang ingatannya kepada dunia itu tuh. Hubungannya dengan manusia akan menjadi tidak baik. Mudah oleh mereka memutuskan silaturahim. Begitu dengan tetangganya, begitu dengan orang lain. Anak, dengan ibunya, dengan bapaknya putus karena dunia. Tidak ada selain pada dunia sebab itu. Orang itu diancam oleh Nabi. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga man qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Dan di dalam hadis pun banyak diterangkan, Allah itu yaghfiru dzunuba, mengampuni akan semua dosa kecuali dosa sesama manusia. Jadi dosa kita dengan manusia kan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu dulu kita memaafkan ndaknya. Jadi nanti pula orang minta maaf maka kita maafkan. Nah, jadi dikarenakan dunia sudah melekat di hati, maka jadilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak baik. Contohnya seperti yang tadi, lai beribadah, lai sembahyang, lai puasa, lai segalanya lai. Tapi tujuannya dunia, salah niat dan lain sebagainya. Akhirnya agama tadi tidak memberikan efek positif terhadap diri sendiri. Itu maka banyak kini orang rajin sembahyang, orang rajin puasa, tetapi tidak ada efeknya kepada dirinya. Salat mencegah dari yang keji dan mungkar, tapi mereka sangat senang kepada yang keji dan mungkar. Banyak kini. Tak boleh kita hitung cik-cik itu.
Itu makanya kini kok terjadi hubungan sesama kita manusia tadi tidak baik. Baru sanak tidak baik. Tapi jangan salah, harus berbaik-baikan dengan manusia. Enggak, kita harus elok ke orang. Jangan kita berniat buruk ke orang. Jangan kita memfitnah orang lain. Itu artinya. Coba bayangkan, kalau ada manusia di siko tidak memfitnah siko, iko tidak memfitnah iko, terjadi kebaikan tidak? Terjadi. Tapi selama sebelah yang mempertahankan hubungan sama baik tadi, tidak akan terjadi itu kebaikan. Itu makanya Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling baik dengan manusia. Bukan berarti manusia baik dengan Nabi Muhammad, bukan. Abu Jahil benci kepada Muhammad. Abu Lahab benci ke Nabi Muhammad. Segalanya Abu Mabu di Mekah tadi benci kepada Muhammad, memfitnah Nabi dan lain sebagainya. Tapi kita harus baik kepada orang. Itu makanya banyak kini terjadi hubungan suami istri pisah tanpa adanya timbang-timbang. Suami istri itu bapak ibu-ibu yang berbahagia itu tidak untuk hidup saja tuh, untuk hidup mati tuh. Sampai ke akhirat nanti kita hendaknya berturutan. Itu yang dicari. Tapi karena dunia tidak lain. Kalau lebih banyak pendapatannya tidak tanggung-tanggung itu perlu dimandiin 3 kali sehari laki. Tapi kalau tidak ada pendapatannya lah, itu tunjuk-tunjukan jalan pulang ke rumah lah. Lalu po jalan pulang dah, ya kau jalan pulang. Alun tentunya sakit lah, daman-daman puyu bau lebih bau ke sanaan. Di Nubawi dan sekolah enggak. Dia ulah dunia melekat. Ya. Nah, itu sebabnya kini kok anak dengan ibu enggak belok. Enggak dapat itu selain daripada dunia. Yang menyebabkan itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ikut dosa-dosa ndak belok tadi, indak ke diampuninya dek Tuhan tuh sebelum kita sama yang bersangkutan tadi bermaaf-maafan. Itu maka kalau mati seseorang kita wajib tuh sebetulnya pakai takziah tuh. Program majelis taklim kita pakai takziah dakwah ya enggak? Tapi kadang-kadang dek kita ndak begitu merasa penting gitu. Sebenarnya itu sangat dituntut. Siapa yang takziah kepada seseorang sampainya mengiringi mayatnya ke kubur, gugur dosanya yang telah berlalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena takziah tadi berisi pertama adalah bertimbang maaf. Pilih itu takziah. Tak do nyolai jo ahli warisnya wak bertimbang terima. Nah, yang keduanya memberikan tausiah. Kan kaji seketek. Sebab nan duka pada waktu itu bukan badannya. Nan berduka itu hatinya. Keluarga tadi hatinya nan sedang berduka. Diberi tausiah, terobati seketek. Tapi pai takziah gitu. Tak do timbang maaf doh. Pai menghibur keluarga namanya. Golak-golak kita di rumah tadi. Haram kerja. Nan ketiganya pai takziah tadi adalah mengambil iktibar. Nah mati tadi ada ulunya seketek. Nah kita pasti akan menyusul kemudian. Itu makanya doa kepada orang mati tadi kalau kita melalui kuburannya dituntut oleh Nabi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah keselamatan atas engkau wahai ahli kubur. Wa inna insyaallah mulaqikum. Pada suatu saat kalau ditentukan di Allah nanti kami pasti akan menemui engkau. Jadi jangan disangka mudah itu. Tergantung kini. Kita tadi kita kini. Nah, jadi selesaikan secepatnya tuh. Cara menyelesaikannya tidak perlu kita pergi ke rumahnya minta mau, pergi ke rumah minta mau. Kok dapat iyo. Tetapi cara menyelesaikannya nan mudah. Benahi hati kita. Jangan sampai kita su'zan. Jangan sampai kita diancam, dirobek oleh dunia yang telah melekat dalam hati tadi. Nah, jadi walakinnahu akhlada ilal ard, dan tetapinya orang itu melekat di hatinya tadinya dunia. Wattaba'a hawahu,
akhirnya mereka memperturutkan hawanya. Kore sekali leh. Kata Allah, famasaluhu, maka perumpamaannya orang-orang seperti itu, kama salil kalbi, adalah seperti anjing. Kalau Allah mengecekkan anjing itu, bapak ibu yang berbahagia, itu tidak layak tuh. Anjing tadi dihalaunya tetap menjulurkan lidah, tidak dihalaunya menjulurkan lidah. Apa artinya tuh? Arti kiasinya, payahnya penyangju, mandapeknya penyangju, dek mandapek tadi penyang. Itu banyak itu nikmat menjadi sengsara. Kena cerita Siti Nurbaya, sengsara membawa nikmat. Tapi bagi orang yang telah menjadi anjing seperti anjing tadi, coba lihat, ya, jadi sengsara dia nikmat tadi. Ya, dapat membeli baju gak solehnya kedua di baju. Contoh, mau coba dia dapat baju tadi, kalau tidak dapat baju tidak ada. Nah, akhirnya dinyatakan oleh Allah, itulah bentuknya orang-orang yang mendustakan mereka dengan ayat-ayat kami, hendak mampu melihat kebesaran Allah melalui ayat-ayat tadi. Diulang oleh Allah, faqsusil qasas, ceritakanlah kembali kepada mereka, la'allahum tafakkarun, mudah-mudahan mereka itu berfikir mereka. Orang Arab mengatakan al-fikru sirajul qulub, berpikir itu adalah pelita hati. Nangka dipikirkan itu apa? Baalah nasib kita nanti, kok matilah kita dalam kondisi seperti nan kini, alangkah agaknya besok kita di alam mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun nan luput. Kedipan mata kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Kita tidak tahu, barangkali kita mengedipkan mata nan lain menurut benarnya, kita tidak tahu, di sisi Allah tercatat itu dengan baik. Barangkali detak jantung kita yang kita pergunakan untuk maksiat, itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terlampau memikirkan itu. Kalau kita sudah kembali kepada yang benar tadi, lah menjadi kebutuhan dek kita agama Allah, ibadah, maka justru keburukan-keburukan tadi akan diganti dengan kebaikan oleh Allah. Quran itu mengatakan seperti itu. Ya, diganti keburukan yang telah berlalu tadi dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam kehidupan apapun yang terjadi, usahakanlah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua nampak tengah jalan bukti kebesaran Allah. Sebelum nampak keagungan Allah, dek suami tadi jangan berhenti perhatikan itu dulu. Yo, kuasa Tuhan. Rongi di giginya kita, lihat kekuasaan Allah di situ. Ayat itu, bukti itu. Dah ada yang sia-sia, ma khalaqtal hadza batila. Dah ada yang batil dan sia-sia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tak segan-segan Allah menciptakan nyamuk, bahkan lebih hina daripada itu. Untuk apa? Untuk kita pikirkan, untuk kita dapat melihat keagungan Allah. Allahnya tu, zatnya tu, jangan cuba-cuba mikirin tu caliannya, tapi kebesarannya calian. Melalui apa? Melalui ayat-ayat tadi. Nah, kinilah gompo bagai hari, ndak je nampak kekuasaan Allah dah. Lah tsunami, ndak je nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah kita tu, bukan salah Allah. Ya, dalam hidup kita. Nah, lebih sakin itu tuh terserap. Ya, kita harus mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita simak, sama sekali kita harus berusaha untuk itu. Bukan ambon menyampaikanlah tiba di situ ndak, tapi berusaha untuk mendapatkan nilai-nilai yang terbaik seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, mengapa ndak nampak kekuasaan Allah melalui ayat, baik yang kecil ataupun yang besar? Jawabannya, agama ndak merasa butuh kita doh. Badan ndak merasa butuh kita
Karena di dalam hati ada penyakit. Akibat penyakit tadi itu nanti go tadi akan menjadilah kita kekal jak pagi sampai senja. Ulun tentu awak jago leh, ya dunia lah tibo dalam paru. Dak astagfirullah takona dunia tu akhlada. Akhirnya maka mereka tadi mengikut hawa, mengikuti keinginannya. Kini ndak kebenaran yang dicari orang lain, yang dicari kini kok keinginan. Ya, kok mengaji kok dicari itu, mana diingini, itu laku tuh. Tapi nama yang benar, itu belum tentu. Maka di dalam buku pernah bertuliskan, tiap yang benar belum tentu diingini, tiap yang diingini belum tentu itu benar. Nah, itu maka bau sawang kini bahas supaya diingini segala sesuatu. Ya, kok salawat itu nak diingini, salawat tadi nak sesuai je selero, tambah je musik. Sebentar lagi so mungkin Quran kau baca oleh pakai musik. Musik dangdut. Bisa jadi so. Ya. Nak diingini. Nah, jadi kita bukan keinginan yang kita cari, tetapi kebenaran. Nah, akhirnya dunia melekat, hawa kita turutkan, maka jadilah kita seperti kalbi tadi. Payah berkepanjangan. Dek lai poniang, dek indah apa lai poniang torui saja. Tak ada elok dunia kau jadi. Abilo kita akan menikmati dunia. Kadang-kadang perlu dibenci dunia tadi, tidak ada guna dunia tadi deh. Zikir dan perlu itu salah godang kaji. Kita dilahirkan ke dunia kau baal supaya dunia tadi dapet dek kita. Tetapi dapet dunia tadi untuk mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makan bukan hanya sekedar untuk kenyang. Kalau sekedar untuk kenyang sama aja kita aja kambing. Sama aja kita aja kobong, makan lah kenyang mengulik je lah. Tapi makan tadi adalah untuk menambah gairah kita di dalam kehidupan beragama. Untuk menegakkan tulang punggung kita tadi untuk rukuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya. Maka disunatkan kita membaca bismillah supaya ingat ke kita. Jangan cik makan-makan saja. Nah, jadi tidak usah kita teruskan ayatnya ke bawah. Jadi di dalam kehidupan kitalah yang menentukan sesuai dengan kadar kemampuan pemahaman kita tentang agama kita. Kita bukan kekurangan ilmu, tetapi kadang-kadang yang kurang tadi adalah pemahaman kita tentang sesuatu. Nah, jadi bila kita akan merasa butuh benar-benar terhadap agama, tunggu saja petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita berusaha, ya, tidak Allah akan menunjukkan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, coba kita tanggapi seketik kaji.